Hari ini saya mau memperkenalkan kebun saya, mau ngajak jalan-jalan ke sekeliling kebun saya. Nah, ini saya tanam di halaman rumah saya, tujuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi intinya bagaimana saya bisa menanam dengan beraneka ragam tanaman sayuran. Nah, ini adalah kacang panjang, belum berbunga karena masih muda sekali, kelihatan sehat, daunnya mulus, tidak dimakan ulat dan belalang karena memang dirawat. Dan ini adalah sisa tanaman kangkung yang tumbuh sendiri, tapi terkadang saya bisa manfaatkan untuk saya masak. Tumbuh di antara pohon-pohon cabai dan pohon terong. Kalau ini labu air, namanya labu air, biasa orang pakai untuk dimasak sayur gitu atau dilalap. Ini saya buat rambatan setinggi hampir 2 meter. Nah, ini saya buat rambatan sekitar 2 meter, jadi di atas kepala saya. Sehingga nanti apabila berbuah, buahnya akan menggelantung. Saya gunakan alat seadanya, yaitu tambang. Ini buahnya yang sudah mulai tumbuh. Saya gunakan tambang, saya tarik dari satu pohon ke pohon yang lain. Saya kasih seling-seling tali yang kecil supaya nanti dia sebagai pegangan dia merambat. Jadi udah lumayan panjang, tinggal menunggu bunga dan buah. Ya, itu banyak sekali calon buah. Tapi biasanya di antara bunga-bunga itu tidak semua yang menjadi buah. Biasanya hanya sebagian. Itu karena cirinya buah-buah yang, kalau ada istilah petani itu ada bunga lanang atau bunga perempuan. Kalau lanangan biasanya tidak mungkin menjadi buah. Nah, itu tambang sebagai alat rambatan. Di sana ada pohon jambu, kemudian saya tarik ke pohon sebelahnya. Nah, itu dia sudah mengikat dengan tali-talinya sehingga kuat. Jadi diharapkan nanti buah yang muncul akan menggelantung hingga mudah memetiknya dari bawah. Kalau ini tanaman gambas atau oyong. Oyong pun saya tanam tidak banyak, paling kurang lebih 10 pohon. Nah, ini udah mulai berbunga, bunga-bunga yang kecil. Saya rambatkan juga menggunakan, kalau ini menggunakan para-para. Yang para-paranya itu saya buat dari bambu dan tali-tali yang saya silang-silang, sehingga nanti dia bisa merambat di antara tali-tali itu. Ini lumayan sehat, walaupun memang sempat terkena hama, bolong-bolong, dimakan belalang atau ulat, tapi secara umum dia sehat. Bunga-bunganya sudah mulai muncul. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah mulai banyak buah-buahnya. Di antara pohon oyong itu pun masih ada pohon cabai. Biasanya pohon cabai yang tidak terlalu besar, pohon cabai rawit, jenis pohon cabai yang kecil. Nah, ini saya rambatkan ke atas dengan menggunakan tali rapia. Nah, biasanya sehari-hari yang saya lakukan adalah membersihkan gulma. Nah, saya nggak mau menunggu gulma lebih banyak lagi karena itu merugikan pohon tersebut. Nutrisi yang saya berikan akan berkurang dimakan gulma itu. Saya cabut sampai bersih. Memang sebaiknya dicabut ya supaya akar-akarnya ikut. Nah, kalau sudah banyak agak repot juga memang nyabutnya. Makanya sebelum banyak kita cabut. Kemudian kita buang tunas-tunas airnya supaya nanti energinya terpusat pada pohon utama dengan buah-buahnya. Nah, ini biar buahnya bagus ya. Tunas-tunas airnya kita buang sehingga energinya terpusat pada cabang utama dan buah. Ini namanya tunas air, kita perlu buang. Kita gunting menggunakan gunting ya sampai bersih. Jadi setiap kali kita lihat tanaman kita pagi-pagi sebelum berangkat kerja, ada yang perlu kita lakukan ya, salah satunya tadi memotong tunas air atau yang disebut juga pruning. Nah, ini pupuk-pupuk yang sudah saya aplikasikan. Ini pupuk ini sudah siap diaplikasikan karena kelihatannya dia sudah bagus. Cirinya dia sudah terurai ya seperti pasir. Cukup ditaruh di atas pohon
ya, tidak perlu dibenamkan karena dikhawatirkan kalau dibenamkan mengganggu akarnya. Selain pupuk kandang, saya juga menggunakan pupuk cair yang lain ya. Untuk penggunaan pupuk nanti kita bahas pada video berikutnya. Dan kalau ketemu ujung pohon yang belum melilit di tali, sebaiknya kita benahi, karena kalau udah panjang nanti dikhawatirkan dia menempel di pohon-pohon lain. Kemudian saya juga perlu merevisi tali ini. Kebetulan sebelum ini saya buat talinya kurang kencang ya, sehingga ketika ada pohonnya itu agak turun, maka saya tambahkan tali rapia untuk tahanan lebih kencang lagi. Nah, kalau ini cabai rawit besar ya, lumayan banyak. Ini udah siap panen, beberapa saat lagi dia matang dan kita panen. Ini jenis cabai rawit yang saya ambil dari tetangga, dari pohon langsung ya, bukan pembibitan. Saya ambil, kemudian langsung saya tanam dalam semaian. Selain pohon cabai, saya juga tanam pohon kenikir. Biasanya kalau di sini kenikir ini untuk lalap atau untuk urap ataupun untuk bahan pecel. Nah, ini pohon cipir. Pohon cipir ini baru tumbuh, belum besar, baru sekitar 1 jengkal ya. Jadi belum saya buatkan lanjar atau tali perambat ya. Ini cabai yang lain ya, lebih mudah dari cabai yang tadi kita saksikan, maka dia masih belum terlalu banyak, tapi sudah mulai banyak ini ya. Yang saya tanam dengan sebelumnya itu hanya jarak beberapa minggu, lumayan banyak. Cabai rawit besar, kalau orang bilang cabai rawit setan mungkin. Oke, kita lanjut. Nah ini pohon cabai rawit kecil. Ini kecil-kecil, sangat pedas sekali, biasa dipakai untuk mendampingi makan tahu ya. Nah ini hijau-hijau, sudah pedas sekali. Ini diantara pohon cabai saya juga menanam pohon terong ungu. Terong ini sudah beberapa kali panen, jadi ini tinggal sisanya ya, tetapi dia masih beberapa bulan masih bisa bertahan lah. Ini pohon sudah besar dan sudah kokoh ya, ketinggiannya kurang lebih sekitar 1 meter. Buah-buah ini yang sudah siap dipanen. Dan agar tanaman ini tidak terputus, maka sebelum tanaman yang sudah besar itu mati, saya tanam juga pohon-pohon yang kecil ya, pohon-pohon yang baru, supaya nanti yang besar itu habis, pohon-pohon kecil sudah siap menggantikan. Nah ini pohon cabai rawit. Nah kalau ini pohon cabai merah panjang. Nah ini kebun saya di antara rumah-rumah penduduk. Ini pare tidak banyak, cuma 1 pohon, bahkan ini tumbuh sendiri, tapi ternyata sangat subur. Saya rambatkan di pohon besar, pohon limau. Ternyata persoalannya ketika saya mau panen, sulit sekali memetiknya karena terlalu tinggi. Mudah-mudahan ke depan tidak saya lakukan lagi. Nah ini jenis parenya bukan pare jenis yang besar, pare biasa, tapi lumayan cukup pahit. Nah, buahnya lumayan banyak. Nah ini diantara pohonnya juga ada pohon pepaya tumbuh sendiri yang biji-bijinya dilempar begitu saja, tapi saya tidak buang, biarkan saja, karena suatu saat juga akan dimanfaatkan daun atau buahnya. Nah, saya mau mengajak teman-teman melihat semaian saya. Ini semaian cabai. Ada 2 jenis cabai panjang dan cabai rawit. Daun yang besar ini cabai rawit, dan daun yang agak kecil ini cabai panjang. Selain itu juga ada terong ya, terong bulat. Ini jenis terong bulat. Kemarin saya tanam ternyata tidak bagus, ini baru beli bibit yang baru. Nah kalau ini terong ungu yang tadi kita lihat, ini generasi berikutnya. Terong yang sudah besar dan matang saya keluarkan bijinya dan saya semai. Nah, ini namanya si melon. Saya pelihara sejak bayi karena kelihatannya dia ditinggal indukannya. Entah mungkin indukannya ditangkap orang atau gimana ya. Kasihan dia, yatim piatu. Nah ini buah labu air untuk bibit. Nah ini cara pembibitannya. Jadi setelah buahnya matang atau tua, itu digantung sampai kering. Setelah kering ini sudah bisa dimanfaatkan atau bisa diambil bijinya untuk ditanam. Dan ini adalah buah gambas atau oyong
Ini bijinya siap disemai, siap ditanam. Ada juga cabai yang belakangan saya semai, ini untuk generasi berikutnya, lumayan banyak. Dan ini jenis-jenis pupuk saya gunakan, ini saya keluarkan dari bungkusnya, tapi ini jenis pupuk yang dicampur dengan air. Dan ini saya gunakan pestisida untuk mengantisipasi serangan yang berat, terutama pohon cabai, karena kalau tidak demikian pohon cabai akan keriting. Sulit sekali kita mencegahnya dengan bahan seadanya. Nah, ini selain ini juga saya dapat pupuk cair, ya, organik, termasuk organik. Dan depan rumah saya juga manfaatkan bekas-bekas galon air. Ya, saya tanamkan pohon. Di sini ada pohon stroberi, ada pohon cabai juga. Nah, ini pohon cabai di polybag. Memang pohon cabai di polybag tidak sebagus yang langsung di kebun, tapi kalau dengan nutrisi yang cukup biasanya juga tidak kalah saing. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu video saya ini. Nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.